Ya, selamat pagi. Jumpa dengan kami King, YouTuber spesialis pembahasan matematika dan sejenisnya. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi dan soal latihan dari pertemuan 3 ya. Materi pokoknya adalah limit fungsi. Oke. Sebab itu mari kita bersama-sama lihat screen-nya. Ya. Diambil dari buku cetak matematika wajib kelas 11B semester 2 penerbit Erlangga. Pertemuan 3 bab 6 mengenai limit fungsi. Adapun menjadi kompetensi dasar adalah 3.7 menjelaskan limit fungsi aljabar, fungsi polinom dan fungsi rasional secara intuitif dan sifat-sifatnya, serta menentukan eksistensinya. 4.7 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit fungsi aljabar. Adapun menjadi materi pokok untuk hari ini adalah teorema limit fungsi. Oke, kita lihat ya. Sifat-sifat limit fungsi dirangkum dalam teorema limit berikut ya. Teorema limit ya yang kita misalkan fx dan gx adalah fungsi-fungsi yang mempunyai nilai limit x. Limit untuk x menuju a mendekati a atau limit x mendekati a dari fx dan limit x mendekati a dari gx itu ada. Yang pertama, limit x mendekati a k dikali fx sama dengan k dikali limit x mendekati ke fx dengan k sama dengan konstanta ya. Yang kedua, limit x mendekati a dari fx ditambah kurang plus minus gx sama dengan limit x mendekati a fx plus minus limit x mendekati a gx. Ketiga, limit x mendekati ke fx dikali gx sama dengan limit x mendekati ke fx dikali dengan limit x mendekati a gx. Itu bagian A. Bagian B, limit x mendekati a fx bagi gx dengan limit x mendekati a fx per limit x mendekati a dari gx. Yang keempat, limit x mendekati a fx pangkat n sama dengan dalam kurung limit x mendekati a fx berpangkat n. Jadi semuanya berpangkat n biar limitnya juga ya. Bagian B-nya, limit x mendekati a dalam kurung akar pangkat n dari fx sama dengan akar pangkat n dari limit x mendekati fx dengan limit x mendekati a fx lebih besar sama dengan 0 ya. Syarat domain dalam tanda akar lebih besar sama dengan 0. Nah, untuk mengingatkan kembali limit-limit fungsi dasar yang dimaksud adalah ini. Jika fx sama dengan k konstanta, maka limit x mendekati ke fx sama dengan k. Yang kedua, jika fx sama dengan x, maka limit x mendekati fx sama dengan limit x mendekati ax sama dengan a dengan untuk setiap a anggota bilangan real. Oke, mari kita perhatikan soal nomor 1 berikut. Itulah limit-limit berikut dengan menggunakan sifat-sifat dalam teorema limit. Bagian A, limit x mendekati a dari 2x pangkat 3 kurang 5x tambah 10. Jadi cara kerjanya nilai x kita ganti dengan 2 ya. Jadi ini setiap x yang ada dari soal yang ini diganti dengan 2. Sehingga menjadi 2 kali 2 pangkat 3 dikurang 5 kali 2 ditambah 10. Hasilnya adalah 16 kurang 10 tambah 10. Min 10 plus 10 itu habis 0, jadi sisa 16. Oke. Selanjutnya, kita lihat soal bagian B-nya. Limit x mendekati 2 dari x kuadrat kurang 1 dikali 2 kurang 4x. Jadi cara kerjanya x-nya kita ganti 2 ya. Diganti semua di sini 2. Jadi x pangkat 2 kurang 1 berubah menjadi 2 pangkat 2 kurang 1. Dikali 2 dikurang 4x berubah jadi 2 dikurang 4 kali 2. X-nya diganti 2. Seperti ini ya.
Dalam kurung 2 pangkat 2 kurang 1 dikali 2 kurang 4 kali 2. Kita kerja dulu yang ini, 2 pangkat 2 kurang 1. Ya, hasilnya adalah 4. 2 pangkat 2 itu 4 dikurang 1. 2 dikurang 4 kali 2 adalah 8. 4 kurang 1 itu 3, dan 2 kurang 8 adalah minus 6. Jadi 3 dikali minus 6 adalah minus 18. Gampang. Kita lihat bagian C. Limit X mendekati min 3 dari X pangkat 4 tambah 4 per X pangkat 3 ditambah 32. Jadi cara kerjanya X-nya diganti dengan minus 3 ya. Min 3 pangkat 4 ditambah 4 per min 3 pangkat 3 ditambah 32. Min 3 pangkat 4 itu artinya min 3 kali min 3 kali min 3 kali min 3, hasilnya adalah 81 ditambah 4. Lalu min 3 pangkat 3 artinya min 3 kali min 3 kali min 3 berarti minus 27 ditambah dengan 32 ya. Kerja bagian atas dulu, 81 tambah 4 adalah 85. Min 27 tambah 32 adalah plus 5. 85 bagi 5 adalah 17. Mantap sekali. Kita lihat soal latihan soalnya. Ini nomor 1. Tentukan, hitunglah limit-limit berikut dengan menggunakan sifat-sifat dalam teorema limit. Bagian A, limit X mendekati 0 dalam kurung 4 kurang X kuadrat dikali X pangkat 5 ditambah 3X. Bagian B, limit X mendekati 2 dari akar 4X kuadrat ditambah 7 per 2X. Masih ada bagian C, limit X mendekati 2 dari dalam kurung 10X pangkat 3 ditambah 8 akar X per 1 tambah X berpangkat 1 per 5. Nah, ada kalimat yang sangat bagus penjeda ya. Janganlah membiarkan mata kita tidur dan kelopak mata kita mengantuk. Lepaskanlah diri kita seperti kijang daripada tangkapan, seperti burung dari tangan pemikat. Rajin pangkal pandai, rajin pangkal kaya. Jadi orang rajin kemungkinannya pandai dan kaya. Satu kali lagi. Janganlah membiarkan mata kita tidur dan kelopak mata kita mengantuk. Lepaskanlah diri kita seperti kijang daripada tangkapan, seperti burung dari tangan pemikat. Rajin pangkal pandai, rajin pangkal kaya. Jadi orang rajin kemungkinannya pandai dan kaya. Oke. Next kita lihat soal nomor 2. Ini ya. Diketahui fungsi fx dan gx dengan limit x mendekati a dari fx sama dengan 2 dan limit x mendekati a gx sama dengan 1. Hitunglah nilai limit-limit berikut. Bagian A, limit x mendekati a dari 4 dikali fx dikurang gx berpangkat 1 per 2. Bagian B, limit x mendekati a dari fx dikurang 2 dalam kurung berpangkat 16. Bagian C, limit x mendekati a dari 4 dikali fx dikurang 2 dikali gx per fx ditambah gx. Oke, sekarang kita lihat soal nomor 2. Diketahui fungsi-fungsi fx dan gx dengan limit x mendekati a fx sama dengan 2 dan limit x mendekati a gx sama dengan 1. Ditanya adalah hitunglah nilai limit-limit berikut. Bagian A, limit x mendekati a f pangkat 2x ditambah g pangkat 2x. Jadi cara kerjanya limit x mendekati a fx sama dengan 2, kita ganti sama dengan 2, dan limit x mendekati a dari gx sama dengan 1 dari sini. Jadi fx pangkat 2 artinya min fx pangkat 2 artinya adalah 2 pangkat 2 ya, karena ini ada nilainya. Limit x mendekati a fx itu sama dengan 2. Jadi kalau fx pangkat 2 berarti 2 berpangkat 2. Oke. Terus gx-nya itu 1. Berarti g pangkat 2 adalah 1 pangkat 2. 2 pangkat 2 adalah 4 ditambah 1 pangkat 2 adalah 1. 4 tambah 1 sama dengan 5. Nomor 2, f pangkat 3x ditambah g pangkat 3x, di mana limit x mendekati fx sama dengan 2 dan limit x mendekati gx sama dengan 1. Jadi kalau pangkat 3 ya kita pangkat 3 kan juga nilai limitnya.
Jadi F pangkat 3X sekarang berubah jadi 2 pangkat 3. Karena Fx kan limit X mendekati A Fx dengan 2. Ditambah G pangkat 3X. Gx-nya adalah 1. Kalau di pangkat 3 berarti 1 pangkat 3. Ya. 2 pangkat 3 adalah 8. Tambah 1 pangkat 3 adalah 1. 8 tambah 1 sama dengan 9. Next, bagian C. Limit X mendekati A akar F pangkat 3X ditambah G pangkat 2X dengan limit X mendekati Fx dengan 2 dan limit X mendekati A Gx sama dengan 1. Jadi ini dipangkat 3 kan Fx ya. Fx-nya adalah 2 berarti pangkat 3. Nah, jadi 2 pangkat 3 ditambah G pangkat 2X, Gx-nya sendiri adalah 1 limitnya ya. Jadi 1 pangkat 2 dalam tanda akar. 2 pangkat 3 adalah 8 ditambah 1 pangkat 2 adalah 1. Jadi akar dari 8 tambah 1. Akar 8 tambah 1 sama dengan akar 9. Akar 9 sama dengan 3. Sangat gampang. Ini ada latihan soal. Pertemuan 3 bab 6 limit fungsi. Materi pokoknya adalah teorema limit. Bagian A. Ini ya. Terus ada bagian B. Oke. Terus ada kalimat yang sangat bagus. Hai kawan, mari kita pergi kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya pada musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Ini W-nya lebih 1. Kita hapus ya. Sekali lagi. Hai kawan, mari kita pergi kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya pada musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Iya. Ada nomor 4, bagian A, tentukan nilai A dan B. Bagian B, nilai limit dari X mendekati 5 dari AX kuadrat kurang BX kurang 20 per X pangkat 3 kurang 5X kuadrat kurang 15. Itu setelah nilai A-nya dan B-nya didapat. Baru bisa dikerja bagian B. Oke. Sekarang kita mau bahas soal 3 ya. Ini, diketahui fungsi fx gx dengan limit X mendekati P fx dengan minus 3. Limit X mendekati PGX sama dengan 2 dan limit X mendekati PHX sama dengan 0. Hampir sama caranya dengan soal nomor 2 ya. Hitunglah nilai limit berikut. Limit X mendekati PF kuadrat X tambah G kuadrat X tambah H kuadrat X sama dengan berapa? Jadi kita tinggal ganti ya. Ini menjadi F pangkat 2X itu artinya min 3 berpangkat 2. Di pangkat 2 ditambah G pangkat 2X artinya nilai GX di pangkat 2 kan. GX tadi 2. Jadi kalau Gx pangkat 2 adalah 2 pangkat 2. Dan Hx-nya adalah 0, berarti H pangkat 2X adalah 0 berpangkat 2. Ya. Nah, jadi ini min 3 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 0 pangkat 2. Min 3 pangkat 2 artinya min positif 9. 2 pangkat 2 adalah 4, 0 pangkat 2 adalah 0. Jadi 9 tambah 4 tambah 0, 9 tambah 4, 13 tambah 0 adalah 13 juga. Next, bagian B. Kita mau cari ini ya, sama fx, gx, dan hx-nya. Fx berarti diganti min 3. Ditambah 2gx berarti 2 dikali 2 ya. Ditambah hx berarti ditambah 0. Gitu aja. Sehingga diperoleh min 3. Ditambah 2 kali 2 ditambah 0. Itu artinya min 3 ditambah 4 ya. Karena 2 kali 2 4 ditambah 0. Min 3 tambah 4 tambah 0 adalah positif 1. Nah, ada lagi latihan soal nomor 5 bagian A, bagian B. Nah, itu dia. Ada kalimat yang sangat bagus ya ini. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka kita akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka kita akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah olehlah hikmat, dan dengan segala yang kita peroleh, olehlah pengertian. Junjunglah dia, maka kita akan ditinggikannya. Satu kali lagi ya.
Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka kita akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka kita akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kita perolehlah pengertian, junjunglah dia, maka kita akan ditinggikan. Iya. Nomor 6A, hitunglah limit-limitnya. Bagian A, bagian B. Oke. Next kita lihat. Oh, sudah selesai ya. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Selamat belajar dan jangan lupa mengerjakan soal-soal latihannya ya. Sukses selalu untuk kita sekeluarga, sehat, diberkati, banyak rezekinya, dan sampai jumpa lagi di video-video kami berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, post, and share, promote, nyalakan tanda loncengnya, dan berikan komentar pada kolom komentar di bawah dengan komentar yang baik, positif, bermanfaat, dan bisa memberikan inspirasi, motivasi bagi kita semua. Sampai jumpa lagi dan selamat pagi.